Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Rehat yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia dengan alamat Ruko Geraha Niaga. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan renungan yang akan saya sampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan renungan mungkin sebelum kami beristirahat. Berkati kami Tuhan dengan renungan ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang baik. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, gak terasa ya, tahun 2024 ini kita udah sampai bulan Mei loh. Ya tentunya udah ada loh kenangan-kenangan yang manis, yang gak manis di tahun ini. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi kembali apa sih yang udah kita lakukan di tahun 2024 ini sampai dengan di bulan Mei ini. Nah, sebelum kita lebih lagi menjalani kehidupan kita di hari-hari, di bulan-bulan yang berikutnya, apa yang sudah kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita punya kewajiban loh sebagai anak Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan kembali mengingatkan betapa pentingnya kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Kristus. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh menuju dewasa rohani? Yaitu pasti dengan melakukan kewajiban sebagai seorang Kristen yang didasari oleh motivasi yaitu kasih kepada Allah. Kan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita terlebih dulu. Jadi apakah kewajiban kita sebagai orang Kristen? Inilah yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita renungkan. Apakah kewajiban kita sebagai seorang anak Tuhan? Yang pertama yang simpel-simpel aja, yang umum-umum aja, kita wajib baca firman Tuhan yang merupakan penuntun hidup kita. Ya, firman Tuhan merupakan penuntun hidup kita. Firman Tuhan atau Alkitab adalah manual book yang harus kita pelajari agar kita menjalani kewajiban kita sebagai seorang anak Tuhan yang harus terus dari hari ke hari bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kita wajib pertama membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah makanan rohani dalam kehidupan batinia kita. Kalau tubuh jasmani saja kita beri makan paling enggak kan 2 kali sehari. Belum juga ditambah camilan-camilan yang lain. Belum lagi didoping sama vitamin-vitamin. Maka manusia batinia kita juga perlu diberi makanan, ya, yaitu salah satunya dengan membaca firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sedang memberi makanan rohani kepada manusia batinia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dengan demikian kita bisa bertambah dalam pengenalan kita kepada Tuhan, tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan juga firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala godaan iblis dan pencobaan hidup ini. Lalu yang kedua, kewajiban apa lagi sih sebagai orang Kristen agar rohani kita nih bisa bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan? Yaitu berdoa, ya, berdoa. Nah 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini ayat yang terpendek dalam Alkitab, ya. Berkata begini, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.
pendek, cuman segitu, cuman 2 kata. Tapi untuk mewujudkannya, untuk terjadinya tetaplah berdoa dalam diri kita itu perlu proses, perlu harga yang harus kita bayar untuk bisa menjadi anak Tuhan yang mempunyai kewajiban untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tetap berdoa, perlu proses. Ya, Bapak Ibu, berdoa dalam kehidupan kekristenan sama dengan bernafas dalam kehidupan jasmani. Jadi doa adalah napas hidup manusia batinia kita. Kalau kita tidak berdoa, maka lama-kelamaan rohani kita ini akan mati loh. Mati. Dan kita akan hilang. Terhilang. Bisa menjadi anak yang terhilang. Udah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah males berbuat apapun. Jadi kita harus menjaga supaya rohani kita ini tetap hidup melalui doa. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka saya katakan tadi kan kerohanian kita ini mati. Jadi orang Kristen yang sejati itu harus punya kehidupan doa. Ya, harus. Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Saat dimana kita berbagi cerita dengan Tuhan. Saat dimana kita menyembah Tuhan. Saat dimana kita bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita juga harus berdoa yang didasari dengan satu keyakinan bahwa Yesus, Tuhan Yesus mendengar doa kita. Melalui doa kita juga membangun keintiman dengan Tuhan. Bahkan doa itu mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Sampai kepada tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu tadi udah 2 ya. Yaitu baca firman, lalu berdoa. Lalu yang ketiga, apa sih kewajiban kita? Supaya kita nih terus bisa bertumbuh. Ya, rohani kita terus bisa bertumbuh. Yaitu yang ketiga adalah beribadah. Ya. Ibrani 10 ayat 25 ini berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan kata-kata ini ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nih, 2000 tahun yang lalu udah diingetin loh. Rasul Paulus sudah ingetin. Ayo beribadah. Sekarang Bapak Ibu punya banyak pilihan. Ya, mau beribadah dengan cara apa? Mau onsite, mau online. Tapi saya mau katakan, beribadah dimaksud yang di sini adalah kita ada dalam satu komunitas. Ya. Satu komunitas rohani dalam sebuah gedung gereja. Salah satu beribadah. Ya kita bisa beribadah dimanapun. Di pekerjaan kita bekerja dalam koridor, kita beribadah kepada Tuhan. Kita berbisnis juga dalam koridor, kita beribadah kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya itu kita khususkan untuk ibadah. Ya. Saya sih berharap Bapak Ibu jangan terus terlena dengan ibadah online. Bapak Ibu harus di-charge. Bunga api kecil itu bisa menjadi api unggun yang besar kalau ada dalam tumpukan kayu-kayu bakar. Nah kalau Bapak Ibu cuma sendirian, lama-lama mati apinya. Bapak Ibu bawa kayu sendirian online gitu ya, duduk online, lama-lama mati loh apinya. Karena tidak saling membakar. Nah Bapak Ibu, ibadah itu perintah Allah yang begitu jelas dikatakan untuk tidak dilanggar. Dalam ibadah kita bisa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Tanpa bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita bisa menjadi orang Kristen yang suam-suam, kuku atau dingin secara rohani. Untuk itulah setiap hari Minggu
Orang percaya berkumpul bersama-sama di gereja, memuji dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan komunitas yang ada dalam gereja. Kita saling mengisi, kita saling menasehati. Dengan demikian kita saling dikuatkan dan bertumbuh dengan benar dalam iman kepada Kristus. Lalu yang keempat, yang terakhir, bersaksi, ya. Bersaksi. Matius 28 ayat 29 dan 20, kita diwajibkan selalu siap sedia menjadi saksi Kristus. Bersaksi kepada orang lain tentang adanya pengharapan di dalam Kristus. Bersaksi adalah perintah Tuhan kepada setiap orang percaya. Perintah Tuhan kepada setiap orang percaya. Bukan perintah Tuhan kepada pendeta saja. Jadi kita punya kewajiban memberitakan Injil, ya ini kabar baik tentang karya Kristus sebagai umat manusia. Kesaksian tentang Kristus itu diperkuat juga oleh pengalaman kita sendiri dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita boleh mengevaluasi diri kita. Apakah selama tahun 2024 kita sudah menjalani kewajiban kita sebagai pengikutnya? Kalau belum, maka kita lakukan kewajiban kita mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.